Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 6 rumah toko yang berada di Jalan Gambir, Pekanbaru terbakar saat malam pergantian tahun hingga menjadi perhatian warga yang melintas. Terlebih bagian dalam toko tersebut rata-rata api belum seutuhnya padam, namun masih menyisakan api kecil dan asap yang masih mengepul berbau menyengat. Tak sedikit juga warga yang mendekat dan mengabadikan area toko yang terbakar dari depan pintu toko bagian depan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang di sana. Halo Fernando. Ya, Firda. Selamat Ya, siang, Firda. Fernando. Fernando, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kebakaran 6 ruko di sana? Oke, Firda, terima kasih. Informasi dari yang diperoleh Tribun Pekanbaru dari pihak kepolisian maupun dari pihak dinas pemadam kebakaran dan juga penyelamatan bahwa memang kronologinya pada saat itu masyarakat melaporkan langsung kepada tim damkar di lokasi pos damkar terdekat yaitu di Jalan Cepaka, Kota Pekanbaru. Saat itu petugas menerima laporan langsung dari masyarakat yang datang ke pos yang mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran terhadap 6 ruko di Jalan Gambir tersebut. Tim pun langsung segera bergegas ke lapangan dan ternyata mendapati api sudah berkobar di kawasan itu di keenam ruko tersebut, Firda. Dan juga upaya pemadaman pun langsung dilakukan dan ternyata api tidak kunjung padam walaupun tim sudah berulang kali melakukan loading terhadap persediaan air di lapangan, Firda. Namun ternyata api terus membesar dan ternyata kondisinya memang uh, kebanyakan ruko tersebut merupakan ruko yang menyimpan bahan-bahan tekstil berupa kain dan juga karpet sehingga materialnya mudah terbakar, Firda. Sehingga kondisinya api membuat api terus berkobar dan petugas pun sulit melakukan upaya pemadaman. Begitu, Firda. Fernando, bisa Anda informasikan kabarnya juga masih ada bau menyengat begitu saat api berkobar di sana. Bagaimana, apa sebenarnya penyebab dari menyengatnya bau pasca kebakaran ini? Oke, Firda, seperti diketahui memang untuk di kawasan tersebut, ruko tersebut memang merupakan ruko yang kebanyakan dikelola oleh pihak yang setiap harinya menjual bahan-bahan tekstil seperti kain dan juga karpet. Kondisi tersebut membuat aroma dari karpet yang terbakar dan juga bahan-bahan tekstil berupa kain yang terbakar semakin menyengat dan menyeruak ke luar areal ruko tersebut. Karena kondisinya petugas menyirami kain-kain tersebut sehingga kain tersebut basah, kain-kain menumpuk tersebut basah dan kain-kain yang menumpuk tersebut mengeluarkan aroma hingga ke luar bagian ruko. Dan bekas kebakaran juga mengeluarkan aroma yang cukup menyengat karena kebanyakan seluruh bagian dari bangunan tersebut berupa kayu dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga aromanya masih tercium walaupun kebakaran sudah terjadi beberapa hari lalu, Firda. Fernando, apakah saat ini sudah diketahui begitu terkait penyebab dan juga total kerugian kebakaran tersebut? Oke, dari informasi yang diperoleh pihak kepolisian sendiri, Firda, memang untuk saat ini jumlah kerugian dan total kerugian masih belum bisa ditaksir karena dari pihak kepolisian sendiri masih melakukan penyelidikan terhadap sumber api yang menyebabkan kebakaran terhadap 6 ruko tersebut, Firda. Namun waktu hari kejadian, tepatnya menjelang malam tahun baru, tim Inavis dari Polda Riau langsung melakukan olah TKP di lapangan setelah proses pemadaman dilakukan oleh tim, Firda. Karena proses pemadaman tersebut memakan waktu hingga 5 jam, sehingga tim dari Inavis langsung melakukan upaya penelusuran di lokasi, melihat langsung kondisi di tempat kejadian, sehingga
untuk menambah informasi dan juga melakukan olah TKP juga guna menggali informasi terkait sumber api yang menyebabkan kebakaran terhadap 6 ruko tersebut. Dan juga pihak kepolisian sudah meminta keterangan kepada sejumlah saksi terkait kebakaran tersebut, Firda. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Fahrian Syah, Kasih-Ops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Jauh ini yang jelas ya kita mengupayakan jangan sampai perluasan terjadinya kebakaran dengan mengantisipasi, kita utamakan bagian bangunan belakang karena itu berdampingan dengan bangunan sekolah dasar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.